Mendengar itu juga kita bisa mendengar dalam tanda kutip ya, mendengar aktif itu kita bisa mendengarkan gesture tubuhnya, ekspresi, sehingga kita betul-betul paham apa yang dimaksudkan. Sama kayak kita aja lah Pak, Bapak, Ibu gitu ya. Kadang-kadang aduh sungkan ngomong gitu ya. Sehingga itu tidak mau kita ucapkan tapi ekspresi kita terbaca. Ekspresi yang kalau saya tuh kalau lagi marah saya diem, nggak ngomong kalau saya marah. Nah, untuk orang-orang yang cukup peka gitu ya, untuk bisa mendengar ekspresi saya, oh ini Bu Rina lagi marah nih, karena ekspresi mukanya tuh terlihat gitu. Hah? Oke, jadi apa yang sebenarnya kita bisa dengar? Ya, betul bahasa tubuhnya Pak Taufik. Ya, sorry, ini saya belum bahas. Ya, jadi satu apa yang tidak diucap dan apa yang tampak. Ya, dua ini saja yang sebenarnya kita dengar. Nah, oke, sekarang saya lanjutkan. Sekarang kalau gitu saya tanya deh, apa kesulitan untuk mendengar Bapak Ibu? Mendengarkan. Sekarang atau saya tanyanya gini, Bapak Ibu merasa sudah menjadi pendengar yang aktif atau belum? Nah, boleh Mbak Pupung ditanya nih Bapak Ibunya, dari skala 0 sampai 10, 0 itu belum efektif menjadi pendengar yang aktif, 10 itu sangat efektif sudah bisa menjadi pendengar yang aktif. Oke, di chat Bapak Ibu boleh diisi dari skala 1 sampai 10. Ada yang nulis 3 pakai icon gambar nangis. 6 Pak Topik. Oke. Pak Leo 9, mantap. Oke. Nah, yang nangis dong, pengen saya dengar nih suaranya. Apa tandanya Pak siapa Pak dari PT Dharma Kyungshin ya? Nah, apa tandanya Anda menilai diri Anda itu di level 3, Pak? Ya. Mari Pak, ayo kita sharing. Itu saya seliwer, itu nangis apa ketawa ya. Ayo Pak, mangga. Ini dari Mbak Eka 8. Oke, ini good nih. Udah senang saya ya. Boleh Pak Dar. Masuk. Ya, silakan. Ya, Pak Gilang, silakan. Mungkin kenapa 3 ya Bu ya? Karena pertama menurut saya mendengarkan itu adalah hal yang paling sulit Bu. Karena di satu sisi kita juga punya karakter masing-masing gitu ya Bu ya. Menurut saya seperti itu. Dan mungkin saya juga masih belajar terkait masalah coaching dan konseling, sehingga untuk mendengarkan dan untuk meng-coaching seseorang itu saya akan berbenturan dengan diri saya sendiri. Masih ego mungkin Bu ya bahasanya gitu. Jadi saya masih 3 sih Bu, jujur aja. Oke. Itu penilaian asesmen diri. Terima kasih Bu. atas penilaian yang jujur Pak Gilang. Ya, betul banget Bapak Ibu. Active listening ini memang penting buat kita asah ya dalam proses kita. Tidak hanya di coaching sebenarnya, tapi dalam kemampuan dalam berkomunikasi sehari-hari pun kita perlu asah. Yang paling utama, seperti yang tadi sampaikan Pak Gilang, kita tuh sudah punya preferensi terlebih dahulu, sudah punya judgement terlebih dahulu, sudah punya penilaian terlebih dahulu di dalam kepala kita berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita alami. Misalnya, gitu kan, ini orang kalau udah baik-baik sama saya, pasti aja ada maunya, gitu. Padahal belum tentu pada saat dia mau mendekati kita, gitu. Atau gitu, ini orang kalau udah senyumnya begini nih, gitu ya, pasti ini kayaknya naksir sama saya, misalnya. Gitu. Padahal belum tentu. Gitu. Itu adalah penilaian-penilaian berdasarkan pengalaman masa lalu. Itu kita sebut sebagai apa ya? Ada orang yang menyebutnya sebagai mental block, ada yang menyebutnya sebagai memori yang memang bikin kita selalu aware, sadar bahwa ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu. Ya. Gimana caranya? Tadi seperti yang di ground rule saya tadi,
no judgment, no expectation. Ini memang perlu dilatih gitu ya. Pokoknya kalau saya saat mau masuk di kamar coaching gitu ya, atau kamar konseling saya punya ruangan tertentu gitu. Itu saya satu, paling tidak nih ya, mengkosongkan pikiran dulu. Mengkosongkan pikiran tadi, saya nggak tahu apa-apa tentang coaching ini, sehingga saya betul-betul harus zero mind process katanya. Mind kita ini, pikiran kita ini perlu dizerokan dulu. Kedua, biasanya saya sebelum mulai saya ajak untuk baca Al-Fatihah, bahwa ini kita sebagai perantara, gitu, bukan sehingga ego kita nggak muncul di situ. Terus ketiga, bahkan handphone 1 jam sebelum kegiatan coaching itu saya nggak ngerjain hal-hal yang bikin saya gerasa gerusuk gitu, sehingga betul-betul hadir seutuhnya untuk coaching gitu ya. Mudah-mudahan beberapa tips itu membantu Bapak Ibu saat mau melakukan coaching ataupun konseling dengan tim atau dengan orang lain gitu ya. Oke. Marina ada pertanyaan nih. Kenapa hearing diartikan mendengarkan tanpa ada perhatian? Oke. Jadi sebenarnya sulit ya kalau di bahasa Indonesia kan dua-duanya mendengar ya. Hearing sama listening itu kan arti harafiahnya ya mendengarkan gitu ya. Tapi kalau di bahasa Inggris ya begitu, hearing itu tanpa intensi untuk mendengar. Gitu. Kalau listening ada intensinya. Hearing itu seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan ada yang ngomong gitu, masuk telinga kanan ya keluarnya telinga kanan karena nggak sempat masuk bahkan gitu. Gitu katanya gitu. Jadi memang pengertiannya begitu Pak. Atau mungkin Pak Dedi ada pengertian yang berbeda, boleh di-sharing Pak? Ya mungkin ada pengalaman Pak Dedi, Mangga silakan. Berbagi informasi gitu. Kayaknya lagi di luar itu tadi soalnya Mbak Me itu Mbak. Oh ya, mudah-mudahan bisa berbagi ya. Siapa tahu kita jadi punya pemahaman yang lebih luas lagi tentang hearing dan listening ini. Ya, oke, saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Oh enggak deh, saya tanya lagi deh Mbak Pupung. Yang udah 9 Pak. Mbak Pupung boleh yang sudah 9 sharing. 9 tadi adalah Pak Leo. Mangga Pak Leo. Pak Leo. Apa Pak yang tandanya Bapak merasa bahwa saya sudah efektif nih untuk mendengarkan secara aktif? Boleh Pak? Apa ya? Saya berbagi pengalaman aja. Sejarahnya dulu ini saya langganan dipanggil guru BK. Ya, dipanggil wali kelas, dipanggil guru. Mungkin nakalnya zaman dulu ya sebagai koordinator kabur di sekolah. Jadi saya ngobrol sama guru, teman-teman saya yang kabur. Nah, ternyata ketika saya didengarkan, diperhatikan, itu tuh enak. Itu saya senang banget. Dan akhirnya saya menerapkan itu. Sebenarnya sederhananya itu sih. Jadi ketika ada siswi, ya kebanyakan siswi ya karena sekolah kesehatan, ngajak ngobrol, saya dengerin full. Ya, kalaupun saya mau ngomong baru saya tanya, misalkan kalau di Bogor itu Neng ya, panggilan Neng, kamu udah selesai ceritanya, mau saya respon. Nah baru seperti itu sih. Jadi intinya senang. Saya dulu awalnya senang kalau didengarkan, diperhatikan. Good. Wah luar biasa nih. Senang nih kalau dapat guru BK yang seperti ini ya. Anak-anak bahagia kayaknya ya didengarkan. Karena banyak sekali Bapak Ibu, saya kebetulan punya kelompok gitu ya, komunitas hipnoterapi dan juga konselor gitu ya. Banyak sekali case-case di mana anak-anak SMA itu problemnya adalah mereka merasa tidak didengarkan oleh orang tuanya gitu. Itu problem utama mereka, sehingga mereka ya banyak pelariannya bisa positif bisa negatif gitu ya. Jadi senang banget kalau ada guru BK yang bisa menyediakan 2 telinga, 2 mata dan hatinya untuk mendengarkan siswa. Terima kasih Pak Leo. Oke. Terus
kita lanjutkan. Ini yang pertama ya, skill yang pertama. Skill yang kedua apa? Nah, skill yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Jika yang memperhatikan skill kedua apa? Yuk, Yuk, apa? Hah? proses kreatif. Nih, skill yang kedua apa? Powerful questioning ya. Questioning. Iya. Apa itu powerful? Ya, powerful questioning atau pertanyaan yang memberdayakan. Ya. Susah atau mudah Bapak Ibu bertanya itu? Susah gampang, Bu. Susah gampang, Bu Erna. Apa yang susahnya? Apa yang gampangnya, Bu Erna? Biasanya susahnya cari tahu problem dari seseorang itu. Terus gampangnya kalau kita udah kenal mungkin ya, Bu. Tapi kalau orang yang belum kenal kan nggak bisa langsung kasih pertanyaan begitu aja gitu. Oke. Jadi tergantung kenal atau tidak gitu ya, Bu Erna ya. Bu Erna dari mana, Bu? Saya sebetulnya dari daycare, Bu. Daycare, oke. Oh, jadi lebih banyak berhubungannya dengan orang tuanya ya? Orang tua, anak-anak tuh sama tim guru sih cenderungnya, Bu. Oke, tim gurunya. Sip, terima kasih. Ada lagi yang mau sharing? Ada pertanyaan Mbak nih, apa yang harus dilakukan jika yang di coaching memiliki masalah yang sama dengan masalah kita sebagai coaching konselornya, dan ini sudah ini sudah setahun ini menjadi permasalahan manajemen, contoh janji promosi yang belum terrealisasi. Waduh, ini kalau ngomongin soal janji promosi gitu ya, ini memang willingness dari manajemen ya. Artinya bukan ngomongin soal coaching di sini, lebih kepada kejelasan aturan dari perusahaan gitu ya Mbak Pupung ya. Iya, kudu kita ke sana ya Mbak ya. Benar ya. Oke, nanti kita bahas lagi Bu Dewi ya. Ini mungkin out of context dari proses coaching ya. Apa-apa nanti kita bahas kalau ada waktu. Ya, susah atau mudah nih bertanya itu? Ada lagi yang mau jawab? Kenapa sih susah? Kan sehari-hari ya tanya aja tanya. Iya, kayak ngobrol biasa gitu ya. Kayak aku tanya tadi, lalu apa Bu Erna yang Bu Erna lakukan? Nah itu kan pertanyaan yang ya gitu aja gitu. Lalu susahnya di mana nih? Apa yang bikin susah? Saya dulu coba Mbak, siapa tahu nanti ada yang pengalamannya sama. Kadang ya itu karena kita kenal, jadi kita sudah menilai dulu gitu. Misalnya contohnya dalam hati, alah udah gede aja masa sih, nah gitu ya. Gitulah contohnya misalnya. Yuk, Punya Bapak Ibu menilai penilaian dulu. ya. Oke. Ayo Bapak Ibu mana sharingnya mungkin ada yang beda. Apa yang bikin bertanya itu sesuatu hal yang sulit? Misalnya orangnya kelihatan galak gitu. Ayo silakan. Silakan. Saya lebih ke siswa ya Bu ya, siswa-siswi. Kalau orang dewasa nggak sering. Buat saya bertanya itu mudah. Syaratnya kita memperhatikan konteks yang dibicarakan. Makanya kita jangan menyela dulu itu sih. Betul. Karena kalau kita menyela dulu kan nanti buyar gitu ya, apa sih topik pembicaraannya. Dan memang kebetulan kalau menurut saya Bu ya, ada perbedaan kayak culture. Kalau saya kan orang Manado, yang langsung tembak aja gitu ya, walaupun dengan ada teori kalau nanya tuh harus hati-hati, jangan sampai menyinggung. Nah jadi ya buat saya sih mudah Bu kalau bertanya, asal syaratnya itu kita benar-benar memperhatikan apa yang klien tanyakan gitu Bu. Seperti itu ya Bu ya. Yap. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Leo, insight-nya mencerahkan. Nah kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini menjadi satu kesatuan Bapak Ibu, nggak terpisahkan. Ya. Pertama kita lakukan dulu membangun hubungan
dari hatiku ke hatimu, ya gitu ya. Dari hati kita sebagai coach ke hatinya coachee. Coachee trust nggak kepada kita? Itu dulu landasan utama. Setelah itu terjadi, kita lakukan active listening. Setelah kita betul banget tadi setuju dengan Pak Leo, memperhatikan itu kan bagian dari active listening ya, mendengarkan aktif ya. Kalau kita benar-benar memperhatikan secara aktif, mendengarkan secara aktif, itu relatif akan mudah kita lakukan proses bertanya. Gitu. Nah, oke, saya lanjutkan lagi ke sini. Jadi, bertanya itu susah atau mudah? Betul kata Bu Era, ya susah-susah gampang. Saya juga masih hal yang menantang sih buat untuk bertanya itu gitu. Kenapa? Karena kita sekali lagi dididik itu jarang diminta untuk bertanya, dimintanya untuk menjawab. Ayo, siapa yang bisa jawaban pertanyaan Ibu? Nah, kan Bapak Ibu guru kan di depan gitu ya. Yang bisa jawab dapat nilai 100 gitu. Sementara setahu saya pernah baca di salah satu artikel, gitu, pendidikan di luar negeri itu pertanyaan yang diajukan oleh orang tua saat anaknya pulang ke sekolah, kamu tanya apa hari ini dengan Bu Guru? Pertanyaan terbaik apa yang kamu ajukan hari ini dengan Bu Gurumu? Jadi bukan jawaban terbaik apa yang kamu jawab, gitu, ya. Sehingga kita memang masih perlu berlatih untuk bertanya. Oke. Nah, saya mau tadi saya belum share audionya ya. Saya stop dulu, nanti saya share lagi. Share sound. Nah, ini saya mau kasih satu video terkait dengan proses coaching, terkait dengan proses cara bertanya, gitu ya. Monggo silakan Bapak Ibu diperhatikan video ini. Ini memang bahasa Inggris, Bapak Ibu nggak apa-apa. Ada ininya, subtitlesnya di bawah untuk Bapak Ibu perhatikan ya. Nanti saya kalau perlu saya akan ulangi 2 kali. Silakan. Hey, can you help me? Hey, how can I help you? I need to cross over. You want to cross over the stream? What have you tried so far? I tried to swim. I saw a fish doing that once. You tried being a fish? What else? I tried to jump high. I saw a bird flying over the stream. You tried being a bird? What else? I saw a beaver once building a dike and thought that might work. You tried being a beaver? Would you mind getting into the stream? What can you see? I don't know. Water? And my reflection. Excellent. And what do you see in that reflection? Is that a fish? No, it isn't. Is it a bird? No. Is it a beaver? It's not a beaver. So what is it? It's a fox. So you're a fox trying to act like others. The others do easily what I want to do. So a fox can't do it. No! There must be a way. Can you see a solution here? Indeed I can. Then tell me. Be a fox, my friend. I am a fox. Then act like one. What would a fox do? I don't know. Foxes don't have a skill for crossing over streams. And what are your skills? Foxes are smart, observe and adapt. Ha! Great. So, now, show me how you apply them. Wait! Look! The stream is decreasing! So what? If I wait 2 hours... I made it! Oh!
Oh, thank you. You are a fox. Well done, my friend. Oke, saya stop share dulu ya. Apa yang teman-teman Bapak Ibu dapatkan dari video tadi? Boleh yuk berbagi. Apa yang paling menarik nih buat Bapak Ibu proses tadi? Ayo Pak Alwi, ini udah nggak sabar kayaknya. Ayo Pak, apa Pak? Pak Leo, ini yang lain mana nih sambil Iya, yuk boleh sambil yuk. ngopi-ngopi, nggak apa-apa sambil Ngopi-ngopi ngopi. boleh. Nggak buka video juga nggak apa-apa Nggak jika ingin berbagi. Tadi ada yang bilang belum mandi Mbak Rina katanya. Oh gitu ya. Ayo, kalau saya sih lihatnya pertama seneng gambarnya gitu, lucu gitu ya. Teringat masa kecil ya. Main di sungai gitu ya Mbak Pupung ya. Iya, ngangsu juga pernah. Ayo, apa yang ini yuk, apa sih insight-nya apa itu? Suaranya apa yang paling menarik buat Pak Leo, Pak? Oh iya, paling menarik. Saya sapa Pak Leo dan Pak Alwi karena mereka Pak Leo dan Pak Alwi yang open video ya. Iya. Apa ya? Saya kadang bingung lihat kartun, kenapa burung hantu selalu disimbolkan dengan yang bijak gitu ya. Cuman kalau saya lihat binatang apa tadi ya, rubah kali ya, apa namanya? Rubah Pak. Jadi sebenarnya ekspektasi dia tuh tinggi gitu, mau ngikutin ya tadi disebut burung lah atau apa gitu. Nah, pas terakhir itu kebetulan ada telepon masuk. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa Pak Leo. Ya. Pak Alwi mungkin mendapatkan satu pemahaman atau apa yang menarik Pak dari video tadi buat Bapak? Kalau melihat dari video itu sebenarnya itulah yang justru banyak ditemukan di lapangan saat ini. Jadi terkesan bahwa mereka belum melakukan, dia sudah pasrah duluan. Jadi dia sudah merasa bahwa saya tidak mampu, tidak bisa dan seterusnya. Karena kita kan cuma ngomong, lah kemarin kan sudah di training, kemarin kan sudah dikasih tahu caranya gini, masa nih, lo udah coba belum? Belum sih. Nah itu kan tadi ceritanya, pengennya mencapai tujuan dengan instan lah kalau boleh saya katakan tadi, melakukan suatu bentuk usaha. Nah, dengan orang-orang di sekelilingnya itu mereka bertanya, kamu sebenarnya bisa dan seterusnya. Mungkin tadi Pak Leo sudah mengatakan burung hantu itu sangat bijak. Sesungguhnya kan sebenarnya ya kalau kita ya, monggo Pak Alwi. Oh, saya pikir tadi terputus. Enggak. Oke. Jadi banyak kita temukan orang-orang seperti itu. Jadi intinya dia belum melakukan apa-apa, dia sudah nyerah. Intinya seperti itu. Nah begitu diberikan arahan, diberikan di istilahnya kalau biasanya saya menyampaikan itu adalah kalau bicara motivasi itu motivasi intera yang muncul dari dirinya. Kalau itu belum sampai ke sana, maka begitu orang-orang di sekelilingnya nggak ada, maka mandak di situ. Oke. Saya sih nangkapnya seperti itu aja. Oke, terima kasih Pak Alwi. Bu, sebelumnya mungkin tadi tertunda ada pertanyaannya saya, Bu, sekalian barangkali. Sebenarnya goalnya coaching itu apa? Terus yang kedua, kalau coaching itu tahapan untuk melakukan coaching, apa hanya yang tadi disampaikan itu adalah active learning, terus question power question, terus apalagi tadi itu ada 3. Dengan mengawali kita harus dipercaya dan artinya keberadaan kita nyaman. Tapi dalam praktek lapangan itu kan pimpinan itu tidak pernah orientasinya ke sana karena dia orientasi gimana kita target tercapai sehingga perintahnya nggak sampai ke sana. Lebih seperti itu Bu ya. Nanti saya coba jawab ya Pak Alwi ya. Nah, kalau kita lihat dari video tadi, itu kan sebenarnya Fox mau nyebrang sungai. Ya, kan dia ngomong gitu, bantu saya dong burung hantu,
saya mau nyebrang sungai nih. Terus burung hantunya tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk nyebrang sungai? Katanya gitu. Ini saya mau menggambarkan proses yang terjadi bahwa skill yang paling dibutuhkan adalah cuma bertanya, Bapak Ibu. Gak perlulah kasih arahan, kamu tuh kalau mau nyebrang sungai itu harus bangun jembatan, ini. Nanti dia ketemu sendiri jawabannya. Terus dia tanya gini, apa yang sudah kamu lakukan untuk nyebrang sungai? Apa ya, kata si rubah tadi. Oh, saya udah berusaha jadi ikan. Terus ya ternyata nggak bisa. Terus saya sudah berusaha menjadi berang-berang gitu ya, dengan pakai kayu gitu. Nggak bisa juga. Oke. Terus gimana caranya gitu? Oh, kamu tuh sebenarnya siapa? Kata si burung hantu. Ya udah coba berkaca deh di sungai. Apa yang kamu lihat di sana? Ya, saya seorang fox. Oke. Kalau kamu fox, apa yang sebenarnya dimiliki oleh seorang fox? Jadi hanya bertanya Bapak Ibu. Itulah proses coaching yang sesungguhnya. Nggak ngasih gambaran, nggak ngasih instruksi, nggak ngasih perintah, nggak ngasih saran. Dia tanya, apa yang dilakukan oleh seorang fox? Apa keterampilan fox itu? Oh, fox itu pintar mengamati. Fox itu ada 3 hal. Saya juga lupa gitu ya. Adap dan menganalisa. Nah, bisa beradaptasi, lihat situasi dan menganalisa. Dia bilang, oke, kalau gitu, yuk aplikasikan dalam situasi ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Oh, saya amati dulu. Terus dia ngamatin sekitar baru, aha, saya tahu, gitu kan. Ini sebentar lagi sungainya akan turun. Kalau sungainya turun berarti saya bisa lompat. Gitu. Nah, setelah saya lompat baru. Ya, artinya kalau Bapak Ibu lihat secara lebih detail peran yang dilakukan oleh burung hantu itu hanya bertanya Bapak Ibu. Tanya, kamu mau kemana? Oh, saya mau nyebrang. Itu, kamu mau kemana? Saya mau nyebrang artinya goals-nya kan. Ya, tadi kan Pak Alwi tanya, goal coaching itu apa? Ya, untuk mengantarkan si coach mencapai tujuannya. Itu goals-nya coaching. Nah, kalau dalam konteks Pak Alwi tadi ya, atasan kan nggak mau tahu, ini kan yang penting target. Kita selaraskan Bapak Ibu, goals-nya si individu ini, tim ini dengan goals-nya company. Gitu. Oke, kamu kan dapat target 100 juta misalnya gitu ya. Targetnya 100 juta. Ya. Lalu coba kita lihat apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapai target itu. Terus apa yang belum kamu lakukan? Sumber daya apa yang kamu miliki? Bagaimana kamu mengatasi hambatan yang ada? Apalagi yang perlu kamu tambahkan dari dirimu? Siapa yang kira-kira bisa membantu dirimu? Gitu. Jadi prosesnya tahapan-tahapannya tadi Pak, kita petakan dulu. Tadi ya, saya mungkin belum terlalu clear tentang ini. Sebentar saya ulangin lagi. Kan tadi Pak Alwi tanya ya, tahapan-tahapannya apa Bu Rina untuk kita bisa melakukan proses coaching. Ya. Nih. Ini Pak tahapannya. Kita kenali dulu present state-nya, realitasnya apa. Oke, kamu ditargetkan oleh company 100 juta. Sekarang sudah berapa juta yang dicapai? Oke. Oh, baru 50 juta, Bu. Oke. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kendalamu? Ini, kita ngomongin realitas yang dihadapi oleh coach itu apa saat ini? Iya. Ya. Terus kita lihat goals-nya. Oke, goals kamu berapa? 100 juta. Kira-kira dengan goals 100 juta itu, apa yang akan kamu dapatkan? Gambarkan dulu dalam pikiran si coach bahwa oh, kalau saya 100 juta itu berarti saya akan mendukung perusahaan, saya akan dapat bonus, saya ini, saya itu, sehingga dia
terinspirasi, tergerak untuk betul-betul mencapai tujuannya. Walaupun sebenarnya itu tujuan company, gitu ya. Tapi kan tujuan company kan tidak bisa dilepaskan begitu aja. Diinternalisasikan bahwa itu tujuan company yang memang harus kamu capai, sehingga kamu harus punya keterikatan terhadap goals itu. Gitu, Pak. Nah, Pak Alwi, nanti setelah kita tahu realitasnya apa, oke, Pak X gitu ya, Pak Budi misalnya, katakanlah tim kita Pak Budi namanya. Opsi apa yang kamu lakukan, yang sudah kamu lakukan? Opsi-opsi apa yang belum kamu lakukan? Kadang-kadang orang gitu ya, kalau udah ngadepin problem seperti yang saya sebutkan tadi, nggak kepikiran dengan yang lain, sehingga tuh kayak pintu tuh ketutup semua. Jadi kita buka pikirannya pelan-pelan. Apa ya opsi yang belum saya lakukan ya? Sama kayak Fox tadi. Loh, kamu kan Fox. Masa Fox mau jadi ikan? Masa Fox mau jadi berang-berang? Ya Fox harus bertindak sebagai Fox. Tapi kita buka pemikirannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Support apa yang kamu butuhkan dari timmu? Dan seterusnya. Gitu ya. Terus dari sekian opsi itu, mana yang kira-kira mungkin bisa kamu lakukan? Apa efek yang kira-kira akan muncul? Dan seterusnya. Gitu Pak Alwi. Mungkin saya tambahkan dikit, Bu, ya. Itu kan ada di gambar itu problem. Artinya si coachingnya itu sendiri sebenarnya ada masalah. Ini saya dulu masalah untuk mencapai tujuan, Pak. Yes. Jadi pada saat kita kan, saya dulu kan mungkin di Asra juga, Bu, ya. Jadi pada saat ada masalah, kita presentasi saat ada masalah. Yang ditanyakan langsung corrective action Anda apa? Jadi dia tidak lagi menggali, Anda kan sudah punya target seperti ini. Terus corrective action-nya apa? Terkait dengan permasalahan yang ada gitu. Nah, sementara kalau coaching itu yang biasanya kita lakukan pada saat misalnya ini kan berbarengan dengan asesmen segala itu, Bu, masuk juga coachingnya di situ. Jadi memang yang tadi Ibu katakan, memang bagaimana kita menciptakan suasana nyaman, terus bagaimana kita dipercaya. Tapi ini memang agak sulit sekali ya, Bu, ya. Sulit sekali. Jadi saya dulu kan buka masalahnya, Bu, ya. Betul. Bapak sebentar. Emang sulit, Pak. Tapi jangan ngomong sulit sekali, Pak. Masih menantang gitu ya. Karena kalau ngomong sulit-sulit jadinya betul. Karena kalau kita ngomongin sulit sekali nih di dalam otak ya udah sulit banget. Jadi benar-benar sulit sekali. Betul. Gitu. Menantang memang. Butuh waktu, Pak, untuk proses. Saya juga butuh waktu hampir 2 tahun untuk betul-betul menguasai ya, untuk bisa melakukan proses coaching yang bisa dikatakan sesuai proses gitu ya. Gitu Pak Alwi. Kita lanjutkan dulu ya Pak. Saya mungkin izin Bu masuk waktu sholat masalahnya, Bu. Ya, boleh. Ya. Siap. Terima kasih Bu. Mohon maaf kalau yang salah. Ya, nah saya sedikit lagi kok memang slide saya. Jadi apa kesalahan yang sering terjadi dalam proses coaching gitu ya. Ini mohon maaf masih menggunakan bahasa Inggris, nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran juga. Apa kesalahan dalam coaching Bapak Ibu? 1, kita langsung mengambil alih tanggung jawab orang lain. Ini khususnya dalam organisasi ya, dalam korporasi biasanya gitu. Aduh, ini anak buah saya nih nggak selesai-selesai, udah deh saya ambil alih aja deh gitu. Atau misalnya nih saya masih nunggu data dari divisi lain gitu ya. Ya udah deh saya ambil alih aja gitu. Nah, ini membuat orang jadi tidak berkembang. Kita tidak memberikan kesempatan kepada tim kita untuk bisa belajar mengembangkan diri. Itu 1. Terus kedua, too much talking, too little listening. Nah, balik lagi tadi ya, ngomongin soal skill pertama tadi. Kalau dalam proses coaching, tadi lihat saja antara burung hantu dengan rubah, yang paling banyak ngomong kan rubahnya ya, bukan burung hantu. Burung hantu simple-simple aja nanyanya, apa yang dilakukan, apalagi gitu. So simple. Ya. Jadi harus tahan keinginan untuk bicara dan keinginan untuk didengarkan sebagai seorang coach. Terus fokus atau penekanan pada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi atau yang sudah terjadi.
kamu kan memang selalu begitu ya, laporan telat terus. Gitu. Kita tidak melihat hal-hal positif lainnya. Terus too much time for coaching. Coaching itu Bapak Ibu 1 jam itu paling lama 1,5 jam. Kalau lebih dari itu namanya gosip. Ngolor ngidul, ya jadinya nggak fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Ya, akhirnya ngomongin masalah-masalah masa lalu yang sebenarnya kita nggak perlu tahu dalam konteks coaching ini. Gitu. Kecuali kalau kita sedang melakukan counseling. Ya. Terus underestimate, jadi nggak percaya bahwa orang itu bisa berubah. Ya dia mah udah bertahun-tahun cara kerjanya begitu, sulit sekali. Nah, tadi yang seperti yang Pak Alwi sampaikan ya, sulit banget. Dengan penggunaan kata-kata yang lebih positif, otak juga akan mendukung kita untuk melakukan perubahan. Coaching for the wrong reason, not clear goal. Nah, apa itu? Biasanya goals-nya tuh harus sudah clear dulu. Goal yang seperti apa? Satu goal yang memang sebenarnya bisa dia lakukan. Goals yang isunya atau temanya itu memang terkait dengan diri dia sendiri, bukan orang lain. Ini beda, misalnya Bapak Ibu coba perhatikan ya. Tujuan saya ingin supaya anak saya rajin belajar. Bedakan dengan tujuan saya adalah saya bisa berperan sebagai seorang ibu yang mendukung anak untuk rajin belajar. Beda ya? Kalau yang pertama tadi, membuat anak rajin belajar, ya kalau anaknya nggak mau rajin belajar gimana? Karena itu memang bukan goals-nya dia, bukan dalam kontrolnya dia. Jadi saat ibu bapak tanya goals kamu apa, pastikan goals itu adalah goals yang memang berada dalam kontrolnya dia. Mau jadi karyawan yang sukses, mau jadi lulusan SMK yang diterima di perusahaan X, nah, itu kontrolnya dia yang bisa melakukan itu. Ya. Kemudian unrealistic expectation atau tujuan yang tidak realistis. Misalnya saya bantu UMKM. Saat ini omsetnya masih 10 juta. Ekspektasinya dia mau jadi 1 triliun, kan nggak realistis. Atau misalnya masih punya toko 1 terus mau jadi tokonya 50 dalam jangka waktu setahun. Tidak realistis juga. Jadi pastikan nanti saat Bapak Ibu melakukan coaching, itu goal-nya itu clear dan realistis. Sehingga dengan itu proses coaching akan jadi lebih mudah. Gitu. Ya, mudah-mudahan tergambar. Terus, nah ini saya mau bicara soal tools. Dalam coaching kadang-kadang tuh kalau ngomong-ngomong doang memang untuk beberapa orang membosankan Bapak Ibu, gitu ya. Nggak gampang nih kok aku ditanya-tanya mulu. Itu sama kayak anak saya, persis banget anak saya yang paling kecil kelas 3 SMA. Dia bilang, "Bu, kok aku bosan tahu ditanya-tanya mulu?" Dia bilang gitu. Karena dalam proses saya melakukan coaching gitu kan. Bosan ditanya-tanya mulu. Ya sekali-sekali jadilah ibu yang juga ngasih nasihat. Nah, ini kepekaan kita juga untuk bisa tahu peran apa yang kita mainkan di satu waktu tertentu. Ya. Kalau misalnya ngomong-ngomong doang itu sesuatu hal yang membosankan, Bapak Ibu bisa gunakan berbagai tools. Ini beberapa yang saya tahu saja ya, tapi Bapak Ibu bisa, mungkin saja ada hal-hal yang saya nggak ketahui. Nih, toolsnya nih berapa foto-foto bisa kita gunakan, Bapak Ibu bisa pakai di Google saja foto-foto yang menarik. Misalnya ada kata learning di sini, nanti kita tanya, apa nih, kamu lihat apa yang menarik dari foto-foto ini, apa yang terkoneksi dengan dirimu, apa yang ingin kamu inginkan, yang kamu ingin lakukan terhadap dirimu kalau kamu lihat foto ini, gitu. Itu akan lebih mudah. Ya. Terus tadi kita bicara soal grow model itu goal, reality, option, dan will. Kita juga bisa pakai game board. Game board ini kayak monopoli atau apa ya, ular tangga, itu juga bisa Pak. Selama Bapak Ibu bisa mainkannya secara kreatif. Oke, misalnya nurun nih, misalnya saat ular tangga gitu ya, konsep turun. Oke, apa yang kamu pikirkan saat kamu turun dari proses ini? Apa kaitannya dengan masalahmu misalnya gitu. Biasanya orang kalau ditanya seperti itu dan melihat
sesuatu secara visual, dia melihat sesuatu akan sangat mudah terkoneksi gitu ya. Ada juga teman-teman saya menggunakan Lego untuk melakukan coaching ya. Ini biasanya bagus banget. Oke, silakan yuk buat sesuatu yang ingin kamu capai dalam 1 tahun ke depan. Walaupun nanti bentuknya nggak karuanan gitu ya, nggak masalah juga karena kita nggak lihat bentuknya, tapi kita lihat proses berpikirnya gitu. Oh oke, kamu mau jadi orang yang seperti apa sih dalam 1 tahun ke depan? Yuk bikin yuk dari Lego ini gitu. Itu bisa banget ya. Terus pakai form juga bisa, atau ini pakai wheel of life, lingkaran kehidupan, itu bisa Bapak Ibu bisa googling, silakan cari aja, banyak banget gitu di Google gitu ya. Timeline juga bisa. Oke, sekarang kamu berada di tingkat 1. Tingkat 1 bukan mahasiswa tingkat 1 gitu ya, maksudnya dari timeline ini, garis kehidupan ini gitu ya. Anda sekarang sedang berada di tingkat berapa sih? Kondisi apa tingkat 3 ini? Misalnya dia tingkat 3. Mau mencapai tingkat berapa? Kondisinya seperti apa yang di tingkat yang kamu inginkan itu? Terus langkah-langkah apa yang bisa kamu lakukan? Nah, itu akan lebih mudah. Artinya tools ini membantu Bapak Ibu sebagai coach, sebagai konselor untuk membuat coachingnya, konselingnya, kliennya itu melihat masalahnya. Secara psikologis manusia akan lebih mudah melakukan proses refleksi diri kalau melihat sesuatu. Secara visual dia bisa lihat. Kan masalah itu kan kadang-kadang berada dalam pikiran aja ya. Gitu. Jadi kalau terlihat bentuknya, entah itu bentuknya Lego, bentuknya game board, bentuknya garis kehidupan, bentuknya apapun, itu akan mudah dia kemukakan. Gitu. Itu, oke. Jadi secara kreatif Bapak Ibu bisa gunakan, bahkan di lingkungan tempat kerja nih, misalnya ada spidol warna-warni gitu ya. Oke, apa emosi kamu hari ini? Pilih dari spidol ini, warna apa yang ingin kamu ciptakan dalam kehidupanmu. Nah, udah, langsung dari situ akan lebih mudah kita lakukan coaching. Gitu ya. Oke, selanjutnya, nah saya tutup dengan satu quote bahasa Inggris, katanya, kalau telur itu dipecahkan dari luar, kehidupan berhenti. Tapi kalau dipecahkan dari dalam, kehidupan akan mulai. Kehidupan berhenti jadi kita makan ya, karena jadinya telur ceplok. Pak Leo ketawa. Ya. Artinya apa? Greeting, sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat itu selalu dimulai dari dalam diri sendiri. Itu dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mendengarkan ocehan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, baik secara pribadi maupun secara profesional. Ada yang kerja di korporasi, ada yang di SMK dan seterusnya. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan ini menjadi proses pembelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Mbak Puput. Waalaikumsalam, Mbak Rina. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya terinspirasi gitu ya. Jadi pengen banyak ngobrol. Banyak mendengarkan. Bapak Ibu, baik. Kalau saya lihat dari resume terakhir itu yang telur itu sebenarnya jeplok enak sih Mbak Rina ya. Ya, habis ini kita nyeplok telur sama-sama ya. Apalagi setengah matang Bu En. Nah, itu sarapan pagi. Cuma memang kita kecap. Nah, jadi sebetulnya maksudnya gini, kalaupun misalnya ternyata sudah pecah, kayaknya siapa tahu masih bisa ditambah lain-lain menjadi sedap juga Mbak Rina gitu ya. Mungkin ya kita harus bisa mengadop. Terima kasih Bapak Ibu, ini sudah melewati waktu dari jadwal. Terima kasih Mbak Rina, mohon maaf nih mundur mungkin ya. Bapak Ibu mau foto lagi nggak? Kalau mau foto silahkan di-on kan, tapi kalau nggak apa-apa, saya ada namanya aja cukup misalnya gitu ya nggak apa-apa. Terima kasih nih Mbak Rina, alhamdulillah, terima kasih waktunya. Bapak Ibu terima kasih. Salam sehat, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Mbak Anissa, iya Pak Leo. Terima kasih. Saya mau tanya dulu sebelumnya Bapak Ibu boleh. Ya, mangga silakan Mbak Rina. Kalau mau dituliskan di kolom chat juga boleh gitu ya. Apa pembelajaran yang paling, satu kata saja, apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan di sore hari ini?
silakan dituliskan atau mau di open mic juga boleh ya Mbak Pupung ya. Mbak Rina masih siang, belum sore. Oh iya. Maaf. Kayaknya waktunya kurang. Apa yang Bapak Ibu dapatkan sih dari sesi kita kali ini? Satu kata saja. Mulai dari Pak Eko, Pak. Atau mau tuliskan di kolom chat juga boleh loh. Disebut aja Pak Eko, sudah muncul kok ya, apa Pak? Oke, terima kasih Pak Dedi. Sistematika dari proses coaching. Makasih Pak Dedi. Atensi Pak Leo, terima kasih. Asik kata Pak Taufik, Mbak Pupung. Asik. Mbak Nisa kasih. boleh nih di resume nanti. Insight. Ya. Bapak Ibu, sebenarnya proses coaching ini berlatih kalau mau ikut beberapa sertifikasi banyak banget. Bapak Ibu boleh googling saja gitu ya. Mungkin juga nanti siapa tahu Mbak Pupung ngadain Mbak. Siap. Kelas coaching berikutnya ya. Iya, dengan mengajak Mbak Rina lagi. Ya Bapak Ibu ya. Asik. Kurang. Halo. Tadi sudah ada bahasa sampai sore ya Pak, gitu. Jadi kayaknya nih kita bikin sampai sore nih yang seharian nih ya, pakai ada istirahatnya. Oke. Kurang banyak. Ya, nanti tambah pakai telur ya Pak. Baik, Mbak Rina, mungkin sudah sesi kita siang ini. Mudah-mudahan ada sesi yang lain-lainnya, Mbak Rina. Kita sharing lagi. Bapak Ibu, terima kasih. Sehat selalu. Kita akhiri dengan mungkin boleh aplausnya atau ininya ada gambar. Kalau yang nggak mau on, boleh ada yang besar. Oke, sambil difoto Mbak Nisa. Yuk 1, 2 ikonnya. Nah, Mbak Mutia ada nih 1, 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih Pak Leo. Salam sehat. Salam sehat. Ini ada yang jauh nih dari Papua Pak Diki tapi nggak on ini. Oh, luar biasa. Salam sehat Pak Diki. Sampai ketemu lagi. Ada Mbak Mutia, Mbak Rini. Insight-nya. Terima kasih. Monggo silahkan yang mau live. Live ya Bu. Mangga. Terima kasih Bapak. Ibu. Ketemu. Terima kasih. Jangan lupa kalau mau ada sertifikat diisi linknya. Nah.